Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Ini adalah dua pertemuan terakhir untuk mata kuliah kita Psikologi Komunikasi. Di pertemuan kali ini kita akan bahas soal psikologi komunikator. Saya ingatkan kembali bahwa kita sudah membahas tentang yang pertama ada bagaimana manusia sebagai makhluk komunikan. Jadi manusia dalam konteks komunikasi, tapi kemudian ditinjau dari pendekatan atau teori psikologi. Kemudian kita juga sudah bicarakan tentang komunikasi intrapersonal. Kita juga sudah bicarakan tentang komunikasi interpersonal. Ada komunikasi kelompok, kemudian komunikasi massa, gitu ya. Kemudian hari ini kita akan bahas, kita akan diskusikan tentang apa psikologi komunikator. Jadi ini salah satu perangkat penting, hal-hal yang sangat penting di dalam proses komunikasi. Nah, dua pertemuan terakhir kita nanti akan bahas soal bagaimana psikologi komunikator, yaitu berkenaan dengan source-nya, berkenaan dengan sumber informasinya, tetapi juga akan berkenaan dengan bagaimana psikologi pesan. Pesan apa yang mau disampaikan. Psikologi pesan ini nanti juga menjadi hal catatan penting bagi kita, bagaimana cara pesan itu disampaikan, kekuatan pesan, dan seterusnya. Ini dua hal terakhir yang akan kita bahas di dalam mata kuliah psikologi komunikasi. Tetapi pada video kali ini kita akan bahas dulu tentang bagaimana psikologi komunikator. Bagaimana psikologi manusia yang memberi pesan itu. Bagaimana psikologi pemberi informasi itu. Kenapa kemudian psikologi komunikator itu menjadi penting? Ini pertanyaan mendasar kita tentu. Kenapa kita yang memberi informasi, memberi pesan itu harus kita lihat dari sisi psikologinya. Seorang komunikator harus kita cek betul bagaimana psikologinya, karena di dalam konteks komunikasi, psikologi orang yang memberi pesan itu, psikologi orang yang menyampaikan pesan itu menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan tentang bagaimana atau tentang keberhasilan dari proses komunikasi itu. Lagi-lagi pertanyaannya adalah kenapa psikologi komunikator itu menjadi penting? Salah satunya karena kadang-kadang kita melihat siapa yang berbicara itu lebih penting dibandingkan dengan apa yang ia katakan, gitu ya. Jadi kalau di dalam beberapa terminologi pepatah-pepatah religiusitas, gitu ya, atau pepatah-pepatah berkaitan dengan agama, ada selalu ungkapan jangan lihat siapa yang mengatakan, tetapi lihat apa yang dikatakan. Tetapi dalam konteks komunikasi kita hari ini ternyata juga berlaku, lihatlah siapa yang mengatakan. Kira-kira begitu. Maka kenapa kemudian belajar memahami psikologi komunikator itu menjadi penting? Karena di banyak bagian dari komunikasi kita itu ada banyak yang kemudian melihatnya itu dari siapa yang mengatakan, gitu ya. Itu teman-teman bisa lihat nanti contoh realnya masing-masing. Kadang-kadang begini, kalau yang mengatakan si A itu kadang-kadang kita nggak percaya. Kalau yang mengatakan si B baru kita percaya. Padahal informasinya sama, padahal pesannya sama, gitu ya. Apa yang dikatakan oleh tokoh yang memiliki kredibilitas itu ternyata menjadi unsur penting dibandingkan apa yang disampaikan oleh tokoh yang tidak kita kenal. Sehingga ternyata psikologi komunikator itu berperan penting di dalam proses keberhasilan komunikasi. Baik, ini pendapat ini disampaikan pula oleh Karl Hofland. Dia mengatakan bahwa untuk bisa dipercaya orang lain itu diperlukan bukan saja
dapat berbicara, gitu ya, tetapi juga merupakan penampilan itu juga harus meyakinkan. Sehingga teman-teman sekalian, berbicara saja, begitu ya, itu tidak serta-merta kemudian kita bisa mengkomunikasikan sesuatu secara lebih mudah. Tetapi ternyata penampilan kita itu mendukung, itu berperan penting di dalam proses komunikasi. Nanti kita lihat misalnya kenapa kemudian dalam proses marketing misalnya orang akan cenderung meyakini atau percaya pada orang yang dia berpenampilan rapi ketimbang orang yang ya berpakaian seadanya, yang berpakaian combang-cambing misalnya. Kenapa kemudian Anda lebih memilih misalnya cowok-cowok yang six pack misalnya ya, dibandingkan dengan cowok-cowok yang kemudian tidak mengurus tubuhnya misalnya. Itu kenapa kemudian iklan-iklan itu memasang hal-hal semacam itu untuk menawarkan produknya. Kenapa misalnya kalau iklan soal sabun, iklan soal pemutih itu ya yang dipilih ya wajah-wajah yang putih kan begitu. Itu karena di dalam proses komunikasi itu juga berlangsung bahwa apa yang dibicarakan gitu ya, di dalam komunikasi bukan saja berbicara itu bagian dari komunikasi, tetapi orang kemudian melihat bagaimana penampilan komunikator, bagaimana penampilan orang yang memberi pesan, dia meyakinkan atau tidak. Kalau dia bisa meyakinkan, tampilannya oke sesuai dengan pesan yang dikemas gitu ya, saya kira proses komunikasinya jauh lebih masuk. Kenapa misalnya sales mobil gitu ya, sales mobil-mobil bagus itu ya, dia menampilkan diri seperti itu karena memang dia mencoba meyakinkan bahwa konsumennya ya menyukai hal yang semacam itu misalnya. Sekali lagi bahwa untuk bisa dipercaya orang lain itu diperlukan bukan saja seseorang itu bisa bicara, tetapi juga memerlukan penampilan yang meyakinkan. Jadi bicara saja itu tidak cukup, maka dibutuhkan performance, dibutuhkan penampilan-penampilan. Nah, Anda bisa lihat misalnya di dalam slide ini. Kalau Anda melihat slide ini misalnya, jika Anda ingin bicara soal kecantikan atau Anda ingin bicara soal bagaimana kulit yang cantik begitu, Anda akan melihat yang mana? Anda akan memilih di dalam gambar ini memilih yang mana? Apakah laki-laki yang ada di atas ini atau Anda memilih di bawah ini? Kalau temanya soal kecantikan atau keindahan kulit misalnya. Anda bisa bayangkan kalau yang ngomong sudah ratu kecantikan sejagat, siapa yang kemudian akan membantah soal bagaimana cara perawatan kulit, bagaimana kecantikan kulit dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita bicara soal kecantikan warna kulit, yang kemudian menyampaikan adalah orang dengan gambar di atas ini, ya orang kemudian masa seperti itu sih? Apakah benar? Apakah dia kemudian bicaranya meyakinkan? Wong kulit dia nggak terawat misalnya begitu. Oke, itu satu contoh saja. Kemudian ini misalnya, kalau kita bicara tentang hubungan internasional, di atas ada fotonya Barack Obama, ada satu lagi foto di bawah ini misalnya, Anda akan memilih yang mana? Kalau kemudian tema pesannya adalah soal international politik internasional, tentu akan lebih meyakinkan Barack Obama ketimbang gambar yang ada di bawah ini. Kalau bicara soal isu-isu politik internasional, itu kenapa teman-teman sekalian bahwa di dalam komunikasi itu siapa yang berbicara itu menjadi penting, bukan apa yang dibicarakan. Ini agak sedikit berlawanan dengan yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam terminologi agama kadang-kadang
berlaku, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihat apa yang disampaikan. Kalau kebenaran itu disampaikan oleh orang si A yang dia tidak meyakinkan, tetapi dia menyampaikan benar, maka terima benar itu. Dibandingkan si B yang dia berkopiah, dia pakai jubah dan sebagainya misalnya. Tetapi dalam konteks komunikasi, ternyata misalnya jubah itu ya bagian dari upaya atau penampilan untuk meyakinkan masanya. Jadi dalam komunikasi jangan dilihat apa yang ia katakan misalnya, tetapi siapa yang kemudian mengatakan. Artinya ia tidak dapat menyuruh pendengar hanya untuk memperhatikan apa yang dikatakan. Di dalam proses ini misalnya, di dalam komunikasi termasuk di kelas misalnya, dosen juga kemudian tidak bisa, ayo kamu harus mendengarkan ini, kamu harus memperhatikan ini. Kata-kata itu tidak akan mempan, gitu ya. Tetapi kemudian pendengar itu pasti akan memperhatikan siapa yang mengatakan atau yang menyampaikan semua pesan-pesan tersebut. Anda bisa cek kalau Anda presentasi di depan kelas ya. Ketika teman Anda presentasi itu, Anda seolah-olah tidak menghiraukan. Oh, itu sama saja kayak saya misalnya di presentasi misalnya. Tapi ketika dosen Anda yang bicara di depan kelas, Anda mungkin akan memberi perhatian lebih dibanding ketika teman-teman mahasiswa Anda, kolega Anda, mahasiswa yang presentasi di depan kelas misalnya. Nah, bahkan misalnya kadang-kadang unsur siapa ini lebih penting daripada unsur apa. Siapa yang mengatakan itu bisa jadi lebih penting daripada apa yang dikatakan. Oke. Poinnya di situ ya. Jadi kenapa kemudian psikologi komunikator menjadi penting? Karena di satu waktu kita akan menekankan siapa yang mengatakan, bukan pada apa yang dikatakan. Dan karena ini tentu saja kemudian kenapa kemudian di dalam proses kontestasi politik gitu ya, entah mau menjadi calon bupati, wakil bupati, gubernur, presiden, dan seterusnya, orang akan berlatih bicara dulu. Maka setiap calon presiden itu pasti punya konsultan komunikasi. Ditata betul cara bicaranya, gaya bicaranya itu ditata betul, sehingga bisa mengesankan mengesankan pendengarnya, mengesankan masanya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam proses komunikasi psikologi komunikator ada beberapa bagian yang kemudian bisa kita pelajari dan ini menjadi bagian penting ketika kita menjadi seorang komunikator. Nanti kalau Anda menjadi komunikator publik begitu ya, maka Anda harus memperhatikan hal semacam ini. Nanti ada etos, kemudian ada patos gitu ya, dan kemudian pesannya itu sendiri. Kita akan lihat yang pertama berkaitan dengan etos. Etos ini diartikan sebagai sumber kepercayaan atau source of credibility yang ditunjukkan oleh seseorang atau orator atau komunikator bahwa ia memang pakar di dalamnya, bahwa ia memang ahli di dalamnya, di bidangnya, sehingga orang tersebut dikatakan sebagai ahli, maka dia bisa dipercaya. Jadi etos ini soal kepercayaan yang diberikan kepada orang lain, kepada komunikator, bahwa komunikator ini ahli, bahwa komunikator ini menjadi pakar di bidangnya, gitu ya. Kalau misalnya kita orang psikologi begitu ya, kemudian Anda bicara soal teknik mesin begitu, karena pendidikan Anda psikologi, Anda tidak akan memiliki etos soal kepakaran soal mesin misalnya. Demikian sebaliknya, teman-teman yang berada di teknik mesin mungkin juga tidak semuanya kemudian memiliki kepakaran di dalam bidang psikologi misalnya. Meskipun kita kalau hari-hari ini ya kita bisa belajar otodidak gitu ya, tetapi kepakaran itu kemudian dibentuk begitu.
Nah, seorang komunikator, teman-teman sekalian, dikatakan kemudian handal, ya mau tidak mau harus melengkapi dirinya dengan dimensi etos ini, yang memungkinkan orang lain menjadi percaya, gitu ya. Maka kalau Anda misalnya sakit, Anda datang ke dokter, maka kita percaya bahwa dokter itu ya bisa menyembuhkan rasa sakit Anda, gitu kan. Kalau Anda seorang politikus, Anda harus bersaing dengan politikus yang lain, dan kemampuan Anda bahwa Anda kemudian memiliki kedekatan dengan rakyat, memiliki kapasitas politik yang bagus, itu adalah bagian dari etos Anda, bagian dari kepakaran Anda. Nah, etos ini teman-teman sekalian terdiri dari ada beberapa bagian yang menjadi dimensi dari etos ini. Yang pertama adalah pikiran baik. Jadi berpikir baik, kemudian akhlaknya itu juga harus baik. Dan kemudian memiliki maksud yang baik. Maka di dalam istilah filsafat nanti kita mengenal good sense, good moral, dan moral dan karakter juga goodwill. Jadi pikiran yang baik, akhlak yang baik, tetapi juga maksud yang baik. Ini akan berkenaan dengan etos. Kalau pikiran baik saja, kemudian akhlak Anda tercoreng, gitu ya, etos Anda akan berkurang. Kalau kemudian etos Anda bagus, dalam artian pikiran Anda baik, kemudian akhlak Anda baik, tetapi maksud Anda itu tidak baik, tentu saja dimensi-dimensi etos ini juga akan berkurang. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, etos itu terdiri dari itu tadi. Pikiran baik, akhlak yang baik, tetapi juga maksud yang baik. Oke. Nah, catatan penting dari etos ini teman-teman, yang pertama, etos ini bukan satu-satunya variabel, artinya bukan variabel yang tunggal, melainkan etos nanti akan memiliki beberapa dimensi. Jadi dimensi-dimensi ini akan berkaitan dengan kredibilitas, kemudian berkaitan dengan attractiveness, atraksi kita, penampilan kita, tetapi juga berkaitan dengan kekuasaan. Nanti kita akan lihat bagaimana ketiganya ini berperan penting di dalam membangun etos kita, membangun kepakaran kita, membangun keahlian kita. Yang kedua, dari ketiganya itu, kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan, satu sama lain bisa berdiri sendiri. Tetapi di saat yang sama, suatu saat itu bisa menjadi satu. Kita lihat misalnya, ada orang-orang yang memiliki keahlian, memiliki kredibilitas, tetapi dia kaku cara bicaranya misalnya. Tetapi dia tidak memiliki kekuasaan misalnya. Ada yang memiliki kekuasaan, tetapi dia cara bicaranya juga membosankan misalnya. Kredibilitasnya juga tidak baik-baik amat misalnya. Tetapi di satu saat bisa jadi ini kemudian menjadi satu bagian yang membentuk etos itu. Artinya apa? Artinya seseorang ini memiliki etos. Ketika seseorang memiliki etos begitu, maka bisa diprediksikan pada atau bisa dideskripsikan, etos itu bisa dideskripsikan pada kredibilitas, atraksi kita atau penampilan kita, tetapi juga pada kekuasaan kita. Ini catatan-catatan penting ketika kita bicara soal etos. Nah, apa saja dimensi itu kita lihat. Tadi yang pertama adalah soal kredibilitas. Kredibilitas ini teman-teman sekalian akan berkaitan dengan persepsi komunikan mengenai sifat-sifat komunikator. Jadi kredibilitas kita itu dipersepsikan oleh orang yang menerima informasi kita. Gitu ya. Kredibilitas kita, kepercayaan kita itu dipertaruhkan pada orang yang menerima informasi kita. Jadi tergantung pada pelaku, pada topik yang dibahas dan situasinya, gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya bicara soal ternyata di surga itu
gitu ya. Ternyata di surga itu ada begini, begini, begini. Orang nggak percaya karena Anda belum pernah ke surga. Kira-kira begitu kan? Anda bicara soal bagaimana membangun misalnya pertanian yang baik, menumbuhkan rakyat agar kemudian rakyat berpartisipasi. Tapi setiap hari Anda bicara rakyat, tetapi Anda dari hotel ke hotel misalnya. Maka hal ini akan berpengaruh pada bagaimana persepsi orang gitu ya terkait dengan kredibilitas kita. Cara yang terpenting tadi, contoh di awal tadi saya menyampaikan bahwa kalau bicara soal keindahan kulit, tentu Miss Universe akan lebih kita lihat dibandingkan misalnya ibu-ibu yang misalnya memulung sampah di pasar kan begitu ya. Anda nanti bisa simak kalau pemilu, kalau debat capres maupun cawapres misalnya, Anda bisa bandingkan mana kredibilitas di antara sekian calon ketika misalnya debat presiden misalnya, calon presiden misalnya. Jadi kredibilitas ini adalah seperangkat persepsi yang diberikan oleh komunikan, orang yang menerima pesan kita. Yang kedua, teman-teman, dimensi dari etos itu adalah atraksi fisik dan kemudian juga kesamaan yang dimiliki dengan komunikan. Maka di dalam berkomunikasi kita tidak bisa hanya mengandalkan mulut kita untuk sumber informasi, tetapi kita juga harus mengandalkan seluruh gerak tubuh kita, tangan, apalagi gerak tubuh, gestur, mimik wajah, dan seterusnya. Itu menjadi bagian dari atraksi kita. Kalau Anda hanya bicara saja gitu ya, bicara saja kemudian Anda sedekap begini, Anda tidak atraktif betul begitu ya, orang yang komunikan Anda itu tidak akan memberi perhatian lebih pada Anda. Tetapi kalau Anda memainkan, mampu menguasai seluruh audiens yang sedang Anda hadapi, maka kemungkinan besar komunikasi Anda akan terbangun dengan efektif. Etos Anda akan menaik atau meninggi begitu. Tetapi di dalam atraksi nanti juga ada kesamaan-kesamaan. Artinya kalau komunikator itu memiliki kesamaan, baik apakah itu di persepsi atau dimainkan begitu ya, maka orang akan melihat itu sebagai bagian dari dirinya. Anda lihat misalnya kemunculan Jokowi gitu ya, yang waktu itu adalah gubernur, jadi mulai dari wali kota kemudian menjadi gubernur DKI, kemudian menjadi calon presiden, dia menampilkan dirinya sebagai wong cilik, kan begitu, menampilkan dirinya bagian dari rakyat, penampilannya ya begitu. Kadang-kadang dia masuk gorong-gorong ketika jadi gubernur, kemudian ya penampilannya seperti adatnya rakyat biasa. Bandingkan misalnya dengan Prabowo waktu itu ya, yang dia menampilkan diri sebagai tokoh yang besar, kemana-mana naik helikopter, punya kuda banyak misalnya, ya dia akan dianggap bukan bagian dari rakyat biasa kan gitu. Sehingga kesamaan karakter, kesamaan meskipun itu bisa bisa dibentuk dalam tanda petik, bisa dipoles, itu ternyata memiliki sisi komunikasi yang efektif, dan itu bagian dari atraksi. Yang ketiga, dimensi dari etos, teman-teman sekalian, adalah kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kemampuan yang mampu mengolah, menimbulkan ketundukan, kepatuhan, sehingga komunikator itu dapat memaksakan kehendaknya pada orang lain. Gitu ya. Anda lihat misalnya ya kalau dia memiliki kuasa atas Anda, maka Anda ya akan tunduk kan begitu. Di pertemuan-pertemuan di kelas misalnya, saya sering mencontohkan, saya meminta teman-teman mahasiswa begini, jadi saya
dengan drama tertentu misalnya ya, saya menjatuhkan pulpen saya, kemudian saya minta si A, tolong ambilkan pulpen itu dong. Dia kemudian ngambilkan, gitu kan? Bisa jadi ketika si mahasiswa ini ngambilkan pulpen yang terjatuh di lantai, itu karena kekuasaan sebagai dosen, kan begitu. Kalau apa namanya itu sesama teman ya bisa jadi dia akan bicara ambil sendiri dong, kan dekat dengan kamu, misalnya begitu. Anda lihat misalnya kalau Anda diminta oleh entah dosen, dekan, rektor dan sebagainya, ya Anda akan melakukan itu. Di dalam kekuasaan punya ruang untuk menentukan atau memaksa orang untuk tunduk, untuk mengikuti apa yang diminta oleh atasan. Dan Anda lihat misalnya di dalam proses ini kentara sekali di dalam proses militer maupun kepolisian ya, karena hierarki informasinya itu komunikasinya pasti hierarki. Di dalam organisasi sipil pun kemudian juga begitu. Dia yang memiliki kekuasaan itu memiliki ruang untuk memaksa gitu ya, orang lain melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Itu 3 dimensi dari etos. Kita coba lihat lebih detail tentang dimensi-dimensi itu. Yang pertama tadi soal kredibilitas. Kita cek bahwa kredibilitas itu adalah seperangkat persepsi yang diberikan komunikan kepada komunikator atau mengenai sifat-sifat komunikator. Nah, kredibilitas lagi-lagi adalah persepsi persepsi communicate sehingga kemudian tidak inherent di dalam komunikator. Karena itu diberikan oleh komunikan, dia bisa jadi bukan sesuatu yang ada di dalam, sesuatu yang dirasakan langsung oleh komunikator. Kita nggak bisa mengatakan saya kredibel loh untuk ini, saya pakarnya loh di sini, begitu. Nggak bisa mengatakan begitu, karena yang menilai, memberi penilaian apakah kita ini pakar, apakah kita ini ahli, apakah kita ini kredibel, itu adalah orang yang berkomunikasi dengan kita. Jadi akan bergantung pada bagaimana persepsi dari komunikan, tetapi juga bergantung pada topik, situasi yang bisa jadi berubah-ubah. Tadi saya mengatakan bahwa saya pakarnya mesin, padahal saya tidak pernah belajar soal mesin. Saya bukan lulusan teknik mesin misalnya, ya orang nggak akan percaya, kan begitu. Sehingga kredibilitas ini ya diberikan oleh orang lain kepada, penilaian ini diberikan oleh orang lain kepada kita, persepsi ini diberikan oleh komunikan kepada kita. Nah, kredibilitas itu akan berkenaan dengan sifat-sifatnya komunikator. Dan ini nanti akan berkenaan pula dengan komponen-komponen dari kredibilitas. Kita lihat. Komponen-komponen dari kredibilitas adalah yang pertama prioritas. Hal-hal yang mempengaruhi persepsi komunikan sebelum ia melakukan komunikasi, tentu saja itu berkenaan dengan prioritas itu tadi. Jadi sumber komunikasi itu memperoleh prioritas karena pengalaman langsung ataupun pengalaman tidak langsung atau pengalaman wakilan. Kita beri contoh misalnya. Lama bergaul, tahu integritas pribadi, mengetahui dari media massa, mendapatkan informasi tentang orang tersebut dari orang lain, atau menghubungkan pada kelompok rujukan tertentu sesuai dengan skema kognitif kita. Jadi teman-teman sekalian, di dalam prioritas orang mempersepsi itu ya karena misalnya Anda punya teman yang dekat sehingga teman Anda itu tahu luar dalamnya Anda. Itu prioritas. Yang sifatnya langsung begitu ya. Anda tahu integritas pribadinya, itu prioritas. Mengetahui kita misalnya ya teman-teman ya. Di dalam konteks politik misalnya, ya kita tahu Jokowi itu, Presiden Jokowi hari ini, itu hanya dari media massa kan. Kita tidak pernah bersinggungan langsung, salaman tidak pernah, apalagi menjadi kawan baik misalnya. Jadi penilaian kita, persepsi kita kemudian kepada Jokowi hari ini, itu ya hanya dari
media massa, bukan karena kita ngobrol langsung, kan begitu. Kemudian mendapatkan informasi dari orang lain misalnya, atau kelompok rujukan. Kelompok rujukan itu reference. Nanti kalau Anda ngambil kuliah S2 itu biasanya salah satu syarat yang diminta adalah rekomendasi. Rekomendasi itu bagian dari prioritas. Itu yang pertama adalah prioritas. Nah, contoh misalnya teman-teman, ini contoh prioritas, ada kuliah tamu misalnya, kemudian ketika ada orang belum tahu kira-kira siapa yang akan memberikan kuliah tamu, oh ternyata orang ini, gitu ya. Anda bisa lihat gambar ini, anak muda, mahasiswa pesertanya, kemudian kuliah tamu, bajunya kok nggak sopan gitu ya, dia hanya pakai kaos misalnya. Jadi ada dosen tamu, katakanlah begitu, tokoh yang kemudian masuk ke perkuliahan umum, kemudian dia hanya pakai kaos misalnya, maka bagaimana prioritas Anda? Anda tidak yakin kan bahwa ini kok bisa orang yang hanya pakai kaos begini kemudian diundang menjadi dosen tamu misalnya. Namun ketika pembawa acaranya misalnya mengenalkan, oh yang akan bicara pada kuliah tamu ini adalah Mark Zuckerberg misalnya, penciptanya Facebook, pendirinya Facebook misalnya, maka persepsi peserta itu kemudian yang dia tidak, sebelumnya dia tidak tahu bahwa yang ada di depannya itu adalah Mark, yang dia mendirikan Facebook, yang sehari-hari Anda pakai aplikasinya, maka persepsi Anda, apresiasi Anda kemudian akan berubah drastis. Anda akan berpikir bahwa, oh ternyata orang yang memberi kuliah tamu kita ini adalah orang yang jenius, orang yang luar biasa, orang kaya, salah satu orang terkaya di dunia misalnya. Jadi contoh tadi menunjukkan sebelum Anda mengetahui siapa, gitu ya, tadi Anda berpikir sebelah mata, ini sopo ini menggawe kaos wae kok kemudian memberi kuliah misalnya. Tapi ketika disebutkan namanya, gitu ya, maka persepsi Anda kemudian akan berubah misalnya. Contoh lain misalnya, ini yang kemudian harus hati-hati betul, prioritas itu juga bisa menghancurkan perilaku komunikasi atau komunikator kita. Teman-teman lihat ya, kemarin di ajang Miss World kalau tidak salah, Ratu Kecantikan, perwakilan dari Indonesia itu ketika sesi wawancara, dia minta penerjemah, kan begitu ya. Ketika proses itu dilakukan, sesungguhnya dia dalam posisi menggerogoti atau menghancurkan prioritasnya. Ketika meminta penerjemah, maka audiens dan juri kemudian tidak yakin soal kemampuan bahasa Inggris Ratu Kecantikan yang mewakili Indonesia itu. Dan ini pernah dialami, saya kira, oleh Nadine, yang sebelum kontes itu kemudian kita mengenal sebagai perempuan yang cantik, cerdas, luar biasa begitu. Tetapi karena kemudian lolos gitu ya, dan karena lolos menjadi Putri Indonesia, memiliki saingan wanita terjadi di Indonesia, tapi karena cara menjawab wawancaranya salah, maka dia langsung dianggap bodoh, dia langsung dianggap gagal, dan kemudian hanya dianggap hanya mengandalkan misalnya model wajah cantik saja. Kasusnya Nadine ini pernah rame waktu itu. Artinya apa? Persepsi kita, persepsi baik yang awalnya kita bangun itu kemudian tiba-tiba anjlok, kan begitu. Dan ini bukan hanya terjadi di dalam diri seseorang ya, di dalam organisasi juga penting. Dan kita lihat misalnya ini kasusnya Partai Demokrat misalnya, di era kedua pemerintahan SBY misalnya, Partai Demokrat mengiklankan katakan tidak pada korupsi, kan begitu. Tetapi ketika kemudian pemerintahan keduanya SBY, Partai Demokrat ini adalah salah satu partai yang diiklan itu kemudian mereka justru korupsi, kan begitu.
Artinya apa? Artinya persepsi di awal itu bisa hancur gara-gara persoalan kredibilitas kita. Prioritas. Yang kedua adalah intrinsik etos. Etos yang didapat karena kepiawaian komunikator atau cara penyampaian, topik bahasan, bahasa yang dipergunakan, termasuk sistematika yang dipakai. Jadi ada faktor intrinsik. Itu karena kepiawaian dia ketika berbicara di depan publik. Anda lihat teman-teman, Presiden Soekarno, nanti Anda bisa cek di YouTube-nya, ketika Presiden Soekarno bicara, orang itu akan tertegun. Orang akan ternganga melihat cara dia bicara. Itu soal kepiawaian komunikasinya. Topiknya juga luar biasa apa yang dia sampaikan misalnya. Sehingga teman-teman sekalian, apa yang kemudian berkaitan dengan intrinsik ini adalah bagaimana keahlian atau kepiawaian seorang komunikator. Contoh intrinsik etos ya begini, ada cowok dekil, baju seadanya, Anda kenal ya, di Sesek misalnya, tapi saat dia mulai bicara tentang periklanan, gitu ya, tampak memiliki keahlian tersebut. Cara bicara tentang topiknya sangat baik dan terlihat menguasai. Jadi sekalipun Anda misalnya tidak dikenal begitu ya, tidak dikenal oleh publik, tetapi gaya bicara Anda itu meyakinkan, gaya bicara Anda itu seolah-olah menguasai temanya, ya orang akan yakin. Orang akan menilai Anda bahwa etos Anda itu luar biasa, kepakaran Anda itu luar biasa. Ini adalah contoh dari intrinsik etos. Tetapi di luar prior etos, kemudian intrinsik etos, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas. Yang pertama tentu pengorganisasian pesan. Nanti di video berikutnya, terutama terkait dengan psikologi pesan, ini akan kita bahas secara detail. Kemudian yang kedua, pengaruh cara bicara. Jadi ini Peirce dan Collins di tahun 1971, bahwa gaya percakapan itu bisa dipercaya tetapi kurang dinamis. Gitu ya. Gaya percakapan kalau kita bercakap-cakap begitu sebenarnya bisa dipercaya tetapi fluktuatif. Maka seorang komunikator biasanya motivator gitu ya, dia gaya bicaranya luar biasa dan dia mengorganisasikan pesannya dengan luar biasa juga. Tetapi yang ketiga, ada faktor-faktor yang berkaitan dengan kredibilitas, itu juga berkaitan dengan situasi. Pembicara di media massa lebih dipercaya dari pembicara hanya dalam skala kelas. Anda cek ya, kalau kita bicara soal komunikasi begini ya, saya tidak akan dipercaya oleh media massa. Media massa akan percaya pada tokoh-tokoh nasional yang ada di Jakarta sana, kan begitu. Karena apa? Ya karena situasinya. Jakarta, teman-teman Jakarta itu lebih dekat dengan media massa. TV-TV nasional begitu, sehingga yang dia dekat dengan itu ya lebih sering dipakai misalnya. Dan kemudian kita yang di kelas-kelas kecil semacam ini ya tidak kemudian dianggap memiliki kredibilitas begitu. Itu contoh bagaimana situasi itu juga berpengaruh terhadap kredibilitas seseorang. Yang keempat, teman-teman, keahlian. Jadi kesan yang dibentuk oleh komunikate tentang kemampuan dari komunikator gitu ya, dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan. Tadi saya mengulangi lagi ya, kalau saya ngomong soal kalau Anda harus membuat mesin motor menyala itu harus diginiin. Anda pasti nggak percaya karena saya bukan lulusan teknik mesin misalnya begitu. Tapi kalau kemudian ada orang mesin bicara begini loh psikologinya orang depresi gitu, ya nggak akan dipercaya karena dia nggak pernah belajar soal psikologi misalnya. Itu faktor yang keempat adalah keahlian. Yang kelima teman-teman adalah kepercayaan. Jadi kesan dari komunikan tentang komunikator berkaitan dengan wataknya. Jadi
orang yang menerima pesan itu akan memberikan kesan terhadap kita sebagai komunikator berdasarkan watak kita. Ini kata Aristoteles adalah good moral character. Kalau karakternya bagus ya dia akan dipercaya. Atau Quintilianus dia mengatakan misalnya a good man speak well. Orang pria yang baik itu ya cara ngomongnya baik. Kira-kira begitu. Maka di dalam konteks politik teman-teman ada pembunuhan-pembunuhan karakter di dalam politik itu ya itu persoalan politik ya. Kenapa kemudian tokoh-tokoh politik mencoba membangun karakter yang baik agar dipercaya, agar wataknya terlihat baik. Seorang koruptor sekalipun dia akan menampilkan dirinya punya karakter watak yang baik. Itu kenapa kalau Anda lihat koruptor yang ketangkap itu mesti kemudian selalu pakai peci, pakai kerudung gitu ya. Agar dianggap karakternya baik, tidak mungkin korupsi, kira-kira begitu. Dan itu yang kemudian dibangun untuk menunjukkan bahwa dirinya kredibel. Oke. Yang pertama tadi adalah berkenaan dengan kredibilitas. Yang kedua adalah attractiveness atau atraksi. Jadi bagaimana daya tarik dan kesamaan itu berfungsi menarik komunikan untuk mendengarkan atau bahkan mengubah perilakunya. Jadi cara berkomunikasi agar komunikan itu mampu mengubah perilakunya. Di pertemuan paling awal saya menyampaikan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu mengubah perilaku komunikan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan komunikator. Oke, kita lihat apa itu soal daya tarik. Ini penelitiannya Sally Chaiken, bahwa komunikator yang cantik atau tampan, tentu ini relatif ya, itu dianggap lebih berhasil meyakinkan responden, dianggap lebih ramah, dianggap lebih fasih, dianggap lebih lancar bicara, ketimbang yang tidak cantik atau tidak ganteng. Ini hasil penelitian ya. Jadi bila Anda menjual sesuatu, mencari petisi dukungan, kemudian mengumpulkan dana untuk event misalnya, ya gunakan orang cantik, kira-kira begitu kan. Maka Anda bisa cek misalnya di gambar ini. Kalau Anda ingin menjual sesuatu gitu ya, maka mana dari dua gambar ini yang akan kira-kira akan mudah untuk menjual? Apakah sales girl yang cantik, yang rapi ini, atau gambar di kanan ini yang mukanya gondrong, rambutnya tidak tersisir begitu? Hasil risetnya tadi, Sally Chaiken tadi, dia mengatakan bahwa daya tarik fisik itu dianggap menarik dan karena itu menjadi persuasif. Itu soal attractiveness. Selanjutnya ada berkaitan dengan di dalam attractiveness itu ada kesamaan. Di dalam kesamaan, teman-teman sekalian, ada dua hal, yaitu ada hemopili dan heteropili. Komunikator dan komunikan yang merasa ada kesamaan dalam situasi sosial, ekonomi, pendidikan, sikap maupun kepercayaan. Anda lihat di dalam kontestasi politik hari ini orang kasusnya Anies dan Ahok misalnya di Jakarta ya, orang berbondong-bondong milih Anies karena agamanya sama-sama Islam. Orang menolak Ahok karena dianggap dia Kristen kafir, kira-kira begitu kan. Maka ini pertentangan. Tetapi di dalam heterofili terdapat perbedaan situasi sosial ekonomi antara komunikan dan komunikate. Jadi komunikasi lebih efektif itu pada kondisi hemopili, bukan pada heteropili. Anda cek teman-teman, mana sih presiden-presiden kita yang agamanya bukan dari Islam? Belum ada. Karena itu ada unsur-unsur kesamaan. Nah, orang yang mudah berempati dan merasakan perasaan orang lain itu dianggap sama dengan mereka. Ini teori ini yang kemudian digunakan betul oleh Jokowi ketika dia nyalon menjadi presiden. Kemudian kesamaan antara komunikator dan komunikan ini memudahkan terjadinya perubahan pendapat. Ya, ini soal kesamaan.
Dan komunikator yang ingin mempengaruhi orang lain sebaiknya memulai dengan menegaskan kesamaan antara dirinya dengan communicate. Ini yang nanti disebut sebagai strategi of identifikasi. Mana yang kira-kira ruang-ruang yang kemudian bisa kita elaborasi untuk calon pemilih kita dan seterusnya. Manfaat dari kesamaan itu apa, teman-teman? Setidaknya ada 3 manfaat. Yang pertama, mempermudah encoding atau proses penyandi balik gitu ya, proses timbal baliknya, feedbacknya. Jadi penerjemahan lambang yang bisa diterima dengan gagasan. Contohnya ya bicara dengan orang Islam itu mengenai halal wajib, sunnah, ma'ruf dan sebagainya. Kemudian kesamaan yang kedua itu membantu membangun premis yang sama. Jadi kesamaan disposisional relevan dengan topik persuasi, orang yang orang akan tertarik atau kemudian terpengaruh oleh komunikator. Contoh tadi ya mengajak orang untuk protes kenaikan BBM pada kalangan menengah ke bawah. Ini persamaan senasib akan lebih efektif. Itu teman-teman bagian pertama dari psikologi komunikator. Nanti di video berikutnya kita akan simak tentang bagaimana faktor-faktor yang lain tadi. Kita baru bicarakan soal etos dan kredibilitas. Tadi bicarakan soal kredibilitas, kemudian atraksi. Ada bagian ketiga adalah kekuasaan ketika kita bicara soal etos. Nanti kita juga akan bicarakan soal patos. Kita sampai di sini dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan nanti diajukan melalui kolom komentar. Terima kasih dan salam.